Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audianto Putra dari kelas D3T4201. Nah, di sini saya akan mempresentasikan eh, presentasi yang berjudul pengolahan limbah domestik dengan teknologi taman tanaman air. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu apa itu limbah domestik dan kenapa teknologi taman tanaman air ini dibutuhkan. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketertinggalan di bidang pembangunan sanitasi memicu berbagai permasalahan, di antaranya penurunan kualitas tanah dan air, permukaan, pencemaran udara, hingga kesehatan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan daya saing bangsa dan negara. Nah, setiap menit lebih dari 3 anak kehilangan nyawa karena penyakit yang berhubungan dengan sanitasi yang buruk. Nah, sehingga tuntutan akan pengolahan air limbah untuk perbaikan sanitasi semakin meningkat. Nah, khususnya di Indonesia, sejalan dengan meningkatnya beban pencemaran air permukaan maupun air tanah, pencemaran air sungai itu bisa sampai 60% hingga 70% berasal dari limbah domestik. Jadi, 30% limbah industri, 10% limbah pertanian dan peternakan. Oleh karenanya, penting untuk memperbaiki sistem sanitasi, apalagi di Indonesia ini. Ya, salah satunya dengan cara mengolah air limbah tersebut sebelum dibuang ke badan air untuk mengurangi beban pencemar air permukaan yang dimanfaatkan sebagai sumber air. Jadi, salah satu cara pengolahan air limbah adalah teknologi taman tanaman air atau konstruktor wetlands. Nah, tujuan dari konstruktor wetlands ini adalah untuk memperbaiki kualitas air dan mengurangi efek berbahaya dari limbah serta menyumbang upaya konservasi air. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan konstruktor wetlands, ada yang perlu kita ketahui mengenai apa itu limbah domestik. Jadi, sebelum masuk pembahasan, ada beberapa highlight yang akan dibahas. Yang pertama, limbah domestik. Kedua, penyebab limbah domestik. Ketiga, sanitasi. Dan empat, teknologi tanaman air. Jadi yang pertama, limbah domestik. Apa itu limbah domestik? Jadi limbah domestik merupakan limbah cair hasil pembuangan. Biasanya perdagangan, perkantoran, sarana sejenis seperti kayak toko makanan, itu adalah salah satu penghasil limbah domestik. Nah, perlu kita ketahui ada beberapa contoh dari limbah domestik, yaitu air deterjen sisa cucian, air sabun yang biasa berasal dari rumah-rumah, tinja, dan sisa makanan atau masakan yang berasal dari rumah makan biasanya. Nah, kualitas air atau kualitas air limbah domestik akan dapat terindikasi dari kualitas parameter kunci. Nah, ini yang salah satu perlu kita ketahui, di mana konsentrasi parameter kunci tidak melebihi dari standar baku mutu yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, maka parameter kunci yang umum digunakan adalah BOD, COD, dan lemak atau minyak. Biasanya standar kualitas air limbah domestik diukur dari parameter tersebut. Nah, yang kedua, perlu kita ketahui juga penyebab limbah domestik. Ada beberapa penyebab atau dampak pencemaran air yang disebabkan oleh limbah domestik, yaitu diantaranya seperti berkurangnya jumlah oksigen terlarut di dalam air. Nah, kenapa jumlah oksigen mengurang? Karena sebagian besar oksigen digunakan oleh bakteri untuk melakukan proses pembusukan sampah. Terus yang kedua, menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga. Nah, kenapa menghambat? Karena sampah anorganik yang ada di sungai yang disebabkan oleh pembuangan limbah yang sembarangan dapat berakibat menghalangi cahaya matahari, sehingga dapat menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga yang menghasilkan oksigen. Terus yang ketiga, material pembusukan tumbuhan air. Nah, material pembusukan tumbuhan air ini akan mengendapkan dan menyebabkan pendangkalan. Terus
Yang terakhir itu meracuni berbagai organisme air. Selanjutnya, selain diakibatkan oleh limbah pemukiman atau rumah tangga, sumber atau penyebab pencemaran air juga biasa disebabkan oleh limbah pertanian, industri, dan di beberapa tempat tertentu. Nah, kali ini kita fokus untuk membahas limbah domestik. Selanjutnya, kita membahas mengenai sanitasi. Nah, perlu kita ketahui, sanitasi adalah sebuah usaha-usaha atau pengawasan yang ditujukan terhadap faktor lingkungan yang dapat menjadi mata rantai penurunan penyakit. Nah, sementara menurut WHO, sanitasi adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Oke. Nah, salah satu sanitasi yang dilakukan atau cara pencegahan yang dilakukan yaitu seperti yang saya bilang tadi, yaitu konstruktor wetlands atau tanam tanaman air seperti rawa buatan lah istilahnya. Nah, kita masuk ke teknologi tanaman air. Perlu kita ketahui, teknologi tanaman air itu adalah sebuah kompleks rancangan manusia yang terdiri dari substrat tanaman, hewan, dan air, meniru rawa alami untuk kegunaan dan keuntungan manusia. Nah, pada umumnya fungsi rawa buatan ini digunakan bagi keperluan pengolahan air yang tercemar. Rawa buatan dapat didefinisikan sebagai ekosistem rawa buatan manusia yang didesain khusus untuk memurnikan air yang tercemar dengan mengoptimalkan proses-proses fisika, kimia, dan biologi dalam suatu kondisi yang saling berintegrasi seperti yang biasanya terjadi dalam sistem rawa alami. Maaf, tadi ada gangguan. Sudah sampai mana tadi? Jadi sistem pengolahan atau konstruktor keberadaan ini adalah sistem rekayasa yang telah didesain dan dibangun dengan memanfaatkan proses alamiah yang melibatkan tumbuhan, tanah, dan kumpulan mikrobia yang saling berhubungan untuk membantu pengolahan limbah cair. Nah, menurut Hammer, pengolahan limbah atau sistem konstruktor keberadaan didefinisikan sebagai sistem pengolahan yang memasukkan faktor utama, yaitu yang pertama, area yang tergenangi air dan mendukung kehidupan tumbuhan air sejenis hydrophyta. Yang kedua, media tempat tumbuh berupa tanah yang selalu digenangi air basah. Yang ketiga, media bisa juga bukan tanah tetapi media yang penuh dengan air. Nah, sejalan dengan perkembangan ilmu dan penelitian, maka definisi tersebut disempurnakan oleh Metcalfe and Eddy pada tahun 1993 menjadi sistem yang termasuk pengolahan alami di mana terjadi aktivitas pengolahan sedimentasi, filtrasi, transfer gas, absorpsi, pengolahan kimiawi dan biologis karena aktivitas mikroorganisme dalam tanah dan aktivitas tanaman. Nah, jadi kesimpulan untuk yang saya tangkap dari artikel yang saya baca ini yaitu mengenai cara atau mengenai mengatasi bagaimana agar pencemaran ini dapat berkurang atau pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik ini dapat berkurang. Nah, salah satunya dengan cara dengan cara tanam tanaman liar ini adalah salah satu solusinya. Jadi selain kita membahas soal pencemaran, kita juga membahas soal sanitasi atau bagaimana dengan cara mengatasinya. Nah, tetapi menurut saya bagaimanapun upaya yang kita lakukan untuk mencegah pencemaran tersebut, tetap yang perlu kita perhatikan yaitu yang kita utamakan yaitu kesadaran diri kita mengenai pengolahan limbah yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita, dalam perkantoran atau di dalam perdagangan kita. Jadi kita juga harus mengontrol bagaimana cara membuang limbah pada tempat yang benar atau bagaimana kita dapat mengolah limbah agar tidak
menghasilkan limbah domestik yang berlebihan. Maaf tadi terputus. Jadi intinya itu selain upaya meningkatkan sanitasi, kita harus juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran diri kita mengenai pengolahan limbah. Jadi bagaimanapun upaya sebesar apapun upaya agar kita dapat agar kita dapat meningkatkan sanitasi untuk mencegah pencemaran ini menjadi percuma jika dari kesadaran diri kita yang mengolah limbah tersebut, yang menghasilkan limbah tersebut itu dengan berlebihan. Jadi kita harus tahu, selain dapat dapat mencegah, kita juga dapat mengatasi. Kita juga harus mencegah, karena lebih baik mencegah daripada mengatasi. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi sekian dari saya, Audiento Putra. Maaf kalau agak panjang, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.